Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu. Kembali lagi dengan saya Rudi dari channel Oke Tutorial. Pada tutorial kali ini, saya akan berbagi dengan teman-teman bagaimana sih caranya menggunakan akun Google Drive secara lengkap dan jelas. Nah, saya sendiri telah menggunakan Google Drive sejak tahun 2012 hingga saat ini, dan Google Drive masih digratiskan hingga saat ini. Fitur yang pertama pada Google Drive adalah sebagai tempat penyimpanan online, layaknya sebuah flash disk. Nah, terus apa sih perbedaannya sama sebuah flash disk? Sebuah flash disk, jika kita ingin mengaksesnya, kita harus membawa flash disknya kemanapun. Nah, bedanya kalau Google Drive ini kita telah menyimpan di sana dan kita bisa akses dimanapun, kapanpun, hanya bermodal internet dan HP saja. Nah, kita nggak perlu lagi nih membawa flash disk kemana-mana ya. Fungsi kedua dari Google Drive adalah sebagai media tempat bekerja online. Nah, di sana kita bisa bekerja menggunakan layaknya sebuah Microsoft Office, yaitu Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel. Fitur-fiturnya juga sama dengan fitur yang terdapat pada Microsoft. Teman-teman bisa berbagi file kerja tersebut kepada teman-teman yang lain ataupun rekan kerja maupun atasan sekalipun, sehingga file kerja tersebut akan terpantau dengan baik secara rutin. Begitu ada update dari teman-teman, rekan-rekan kerja yang lain juga akan melihat secara jelas apa yang diupdate, begitu juga sebaliknya. Nah, kita langsung saja kepada tutorialnya. Langsung simak video ini sampai habis ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Baik, pertama-tama teman-teman harus memiliki akun Google. Ya, teman-teman silakan masuk ke situs drive.google.com ya. Jadi ini adalah link situs Google Drive ya. Setelah itu teman-teman dan teman-teman harus login dengan akun Gmail ya. Salah satu akun Gmail. Kalau belum memiliki akun Gmail, maka teman-teman create ya, use another account, lalu create account for myself or to manage my business, atau membuat akun Gmail untuk mengelola bisnis atau untuk diri sendiri ya. Jadi di sini saya anggap teman-teman sudah memiliki akun Gmail ya. Ini contoh akun Gmail saya. Setelah itu saya memasukkan password. Nah, ini saya sudah di halaman akun Google Drive ya. Nah, di sini saya bisa membuat folder. Saya klik di sebelah kiri atas ini, new. Terus saya bisa membuat folder, mengupload file. Ini untuk mengupload folder, membuat dokumen, membuat sheet atau Excel, membuat slide ya, atau PowerPoint. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah kita membuat folder. Di sini saya bisa membuat folder dahulu, contohnya gambar favorit saya. Create ya untuk membuatnya. Nah, ini adalah gambar favorit saya. Gambar favorit saya ini, folder ini, di dalamnya saya akan menaruh gambar-gambar yang akan saya simpan. Jadi fungsi utama yang saya gunakan ini adalah untuk sebagai tempat penyimpanan. Layaknya sebuah flash disk ya teman-teman. Jadi kalian juga bisa menyimpan file, musik ya, apapun ya teman-teman ingin simpan di tempat penyimpanan online. Teman-teman bisa mengakses ini dari manapun ya, hanya dengan handphone juga bisa untuk melihat file ya. Teman-teman nggak perlu membawa flash disk kemanapun, cukup aja membawa handphone dan memiliki akses internet. Teman-teman sudah bisa membuka file apapun itu dari manapun. Ini saya contoh saja, saya akan mengaruh sebuah gambar ya dari desktop. Saya drag, saya tarik, saya tahan, saya lepas di sini. Maka dia akan memulai upload ya. Setelah upload komplit akan muncul seperti ini, tanda hijau begini ya di bawah. Setelah itu saya close. Nah, ini adalah gambar yang barusan saya upload, saya simpan di Google Drive. Saya klik 2 kali, saya bisa melihat gambar ini. Saya sebelah kanan atas saya bisa print ya dengan logo printer, ataupun saya bisa download ya, download di sebelah sini. Nah, itu contohnya Google Drive. Saya membuat gambar ya. Setelah itu saya juga bisa membuat folder lagi dengan judul contohnya musik
saya. Saya juga bisa mengupload musik ke dalam Google Drive. Saya contohkan saja seperti ini. Saya drag musik dari komputer saya taruh di sini. Dia akan memulai upload. Upload ini terkadang agak lama, tergantung filenya ya. Jika video panjang akan lebih lama. Jika musik maka akan sedikit cepat ya, apalagi gambar dengan file yang kecil. Saya upload ini, contohnya saya bisa play, saya klik 2 kali atau saya klik kanan lalu preview. Saya menunggu sebentar. Nah, musiknya sudah play ini ya. Nah, ini dia. Saya bisa setel volume ya. Kalian bisa lihat di sini. Setelah itu saya pause. Musik ini saya juga bisa download ya. Di sebelah sini, download ke HP saya atau komputer suatu saya mengakses Google Drive ini. Musik ini saya bisa bagikan ke teman-teman saya. Saya klik share. Saya klik advance. Ya, ini saya bisa kirim ke salah satu email teman saya. Contohnya teman saya Gmail. Teman saya @gmail.com ya, begitu saja. Kira-kira ya, teman-teman bisa menanyakan alamat email punya temannya yang ingin di-share atau dibagikan untuk dinikmati secara bersama. Jadi itulah baiknya fungsi Google Drive ini sebagai tempat penyimpanan. Ia juga bisa diakses oleh teman-teman kita ya, tanpa perlu login ke akun kita. Jadi kita hanya membagikan suatu file saja atau membagikan folder, dan semua file di dalam folder bisa diakses oleh teman. Tentunya saya kirim melalui teman saya ini ya, emailnya. Di sini saya bisa klik di sebelah logo pena di sini. Di sini ada can organize, add, and edit. Berarti teman saya ini, beliau bisa menghapus, bisa memiliki akses full, bisa mengedit, bisa menambahkan ya ke dalam folder ini juga. Apabila saya klik send ini ya, apabila saya klik can view only, maka teman saya hanya bisa untuk melihat. Hanya bisa melihat, memview saja, tidak bisa menghapus, mengedit, ataupun menambahkan apapun ke dalam folder ini. Ya, jadi tergantung teman-teman ingin memberikan akses seperti apa ke temannya. Setelah itu selesai, saya klik send, maka teman saya akan membuka email dan menerima informasi bahwasannya kita telah men-share sebuah file atau folder kepada beliau untuk beliau buka ya. Jadi saya cancel saja. Nah, bagaimana kalau kita ingin share ke teman secara langsung ya, tanpa beliau harus diundang membuka inbox emailnya? Teman-teman bisa langsung ya dari sini copy link ya, klik copy link, maka link ini sudah tercopy. Teman-teman tinggal share aja ke teman. Di sini juga bisa dipilih can view saja ya, bisa edit juga, terserah teman-teman bisa pilih ya. Setelah itu copy link ya, tidak perlu masukkan email, langsung saja ini linknya. Saya contohkan, saya paste. Nah, ini linknya yang sudah saya copy ya. Teman-teman juga bisa share langsung ke temannya link tersebut, dan beliau tinggal mengklik link, maka beliau tinggal login ke otomatis ya. Teman-temannya akan otomatis diminta login ke Gmailnya, dan otomatis bisa melihat file yang kita share ini ya. Nah, itu di sini folder ya, teman-teman juga bisa mengganti nama di sini dengan tulisan rename ya dalam bahasa Inggris. Sedangkan yang tadi itu adalah share ya. Di sini bisa move ya, memindahkan ke folder lain. Ya, di sini mengganti nama, rename yang tadi, change color, membeli warna ya.
dimana bisa memberi warna ke folder tersebut. Saya contoh warna merah ya di sini. Nah, folder ini akan berubah warna. Saya klik kanan lagi, ya, saya bisa download folder ini langsung sama file-filenya ke komputer saya, ya, download di sini. Ataupun saya ingin menghapus, saya klik ini, logo tong sampah, ada tulisan remove, ya. Jadi saya terbiasa menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Teman-teman jika menggunakan bahasa Indonesia, di sini mungkin tulisannya adalah hapus ya, ya gitu. Ini adalah gambar favorit saya sama. Jika saya ingin share ke teman, saya klik kanan, saya klik share, saya klik get labeling, saya copy linknya, ya, saya share ke teman saya langsung, saya send, saya kirim link ini ya. Atau saya ingin menambahkan email seperti tadi, di sini saja. Tanpa saya kirim link ini, beliau sudah langsung membuka email beliau, ya, seperti yang tadi yang telah saya jelaskan. Di sini saya done. Saya anggap tutorial mengenai menyimpan, ya, menyimpan file di Google Drive telah selesai. Saat ini saya akan membuat dokumen ya. Saya contohkan, saya bikin folder lagi, atau mungkin saya bikin namanya Office ya, teman-teman lihat. Saya bikin folder Office, ya, saya klik New sebelah kiri atas, saya masukin dokumen. Dokumen ini adalah Microsoft Word ya, jadi seperti Microsoft Word maksud saya, tapi ini adalah miliknya Google Drive. Klik saja. Nah, ini fiturnya hampir sama persis dengan miliknya Microsoft Office ya. Teman-teman bisa membuat dokumen di sini ya. Teman-teman bisa membuat dokumen di sini layaknya seperti Microsoft Office ya. Yaitu Microsoft Word. Lihat fitur-fitur yang ada di sini semua sangat lengkap ya. Bahkan tampilannya sangat simple ya, simple sekali ya. Teman-teman bisa membuat dokumen di sini, langsung memprint ya. Di sini teman-teman bisa print, bisa berubah bahasa ya, ganti nama, pindah, hapus juga bisa ya. Anggap ini telah selesai, teman-teman bisa gunakan fitur-fitur di sini seperti mengubah warna ya dan lain-lain. Fitur di sini penggunanya sama ya dengan Microsoft Word. Setelah selesai, teman-teman klik di sini untitled dokumen, berarti dokumen ini belum diberi nama ya. Jadi saya klik saja di sini, dia otomatis di sini memberi nama sendiri sesuai dengan awal paragraf yang kita ketik. Saya akan mengerti saja ya. Tutorial ini adalah tutorial Google Drive. Oke. Setelah selesai, saya balik lagi ke folder awal Office. Di sini sudah terganti nama ya, tutorial Google Drive. Ini dia. Oke, saya close. Saya tanpa perlu save, sudah otomatis save ya jika saya memiliki koneksi internet. Saya klik kanan, saya juga bisa share seperti tadi layaknya yang kita lakukan pada gambar. Saya klik Get Labeling, ya, otomatis ini akan meng-highlight linknya dan kita tinggal pilih apakah can view, can comment, atau hanya bisa mengedit ya. Teman kita share ini bisa melihat, mengkomen saja ataupun juga dengan mengedit ya. Kalau mengedit sudah pasti bisa melihat ya, gitu. Jadi saya umpamakan can edit ya, saya copy link. Nah, saya sudah bisa share ya, saya paste link ini, saya kirim ke WhatsApp teman saya ataupun ke SMS beliau. Beliau sudah bisa mengklik ini dan otomatis akan terbuka file ini
yang akan beliau lihat nantinya ya. Jadi ini sangat bermanfaat teman-teman. Tutorial ini bisa kita gunakan dalam keseharian kita kerja ya, di rumah maupun di kantor. Selanjutnya saya akan mencoba lagi membuat di sini new. Tadi dokumen sudah Google Doc. Kali ini kita akan mencoba Google Sheet ya. Kalau dalam bahasa Microsoft adalah Excel. Nah, tampilannya sama ya, kurang lebih dengan Excel-nya milik Microsoft. Di sini saya bisa membuat banyak hal sama layaknya Microsoft ya. Contoh saja, inilah nomor, ini nama barang, ini adalah jumlah masuk, ini adalah jumlah keluar, ini adalah total, ini adalah keterangan. Teman-teman lihat di sini ya, kita akan membuat sama persis seperti di Excel punya Microsoft. Fitur-fiturnya sama, teman-teman bisa lakukan seperti yang teman-teman inginkan ya. Silakan. Contoh nomor ya, 1, 2. Saya bisa langsung drag, akan jadi 3 ya, sama. Di sini contoh baju, jaket, topi. Jumlah masuk umpamanya 10, 20, 30. Jumlah keluar contohnya 5, 10, 15 ya. Saya keluar totalnya, kita bisa langsung gunakan rumus sama dengan Excel ya, sama dengan rumus kita gunakan. Nah, jumlah masuk dikurangi jumlah keluar, hasil totalnya sisa, stoknya adalah 5 ya. Ini kita tarik saja langsung ke bawah. Nah, masuk 20, keluar 10, hasilnya adalah 10. Jumlah masuknya 30, keluarnya 15, sisa 15 ya. Keterangannya contoh terjual ya, seperti ini. Jadi sama persis ya, seperti ini dengan di Excel ya. Teman-teman bisa gunakan ini membuat dokumen kerja ya, file kerja, dan ini bisa di-share ke teman-temannya atau bosnya ya. Sekaligus teman-teman bekerja, bosnya tinggal membuka dan melihat hasil kerja kita secara otomatis. Nah, itulah fitur keunggulannya Google Drive ini ya, yang tidak dimiliki oleh Microsoft Office. Ya, teman-teman harus mengirimkan email dan lain-lain. Apabila di Google Drive ini, teman-teman tidak perlu mengirimkan email, hanya mengirimkan share ya. Dari judulnya ini saya coba Google Sheet ya, Google Sheet. Saya bikin judulnya ya. Di sini all change save in Drive ya, artinya ini telah otomatis tersave. Apabila jaringan internet tidak bagus atau kurang baik, maka di sini akan tertulis saving, yang berarti belum sukses tersimpan ya. Kalau begini all change save in Drive, akan kita tutup ya, aman. Di sini Google Sheet sudah tersimpan. Teman-teman juga bisa melakukan hal sama, yaitu share, get shareable link, copy link. Kirimkan link ini ke bosnya ya, teman bosnya akan bisa memantau ini, hasil kerja ini ya, secara terus-menerus sesuai dengan update yang teman-teman lakukan ya. Sangat fungsional sekali ya, sangat penting sekali fungsi ini ya. Jadi teman-teman, saya coba lagi, yang terakhir adalah Google Slide ya, atau PowerPoint. Teman-teman bisa membuat slide dari sini ya, yang nanti ya akan dinikmati oleh teman-teman yang lain. Silakan pilih temanya di sini apabila ingin memilih themes. Jika tidak, ya tidak apa-apa ya. Teman-teman bisa insert
ya, insert shape, ya, bisa memasukkan logo-logo, ya, bentuk-bentuk. Di sini membuat seperti PowerPoint, ya. Teman-teman saya rasa sudah bisa melakukan PowerPoint, ya. Jadi itu intinya. Setelah siap, teman-teman klik ini membuat judul PowerPoint Google. All things save in Drive. Ya, tutup saja. Ini adalah PowerPoint Google, ya. Teman-teman bisa men-share juga, bisa mengubah nama, di rename, ya, bisa download apabila teman-teman memiliki rekan yang mengakses ini dan beliau ingin mendownload, beliau langsung saja mengklik download, ya. Remove untuk menghapus. Google Drive ini adalah versi gratis yang saya gunakan. Saya sudah menggunakan Google Drive dari sejak 2012 dan ini hingga saat ini masih tetap saya gunakan. Satu akun Google Drive yang gratis, ya, hanya perlu memiliki sebuah akun Gmail sudah bisa untuk menikmati fitur Google Drive. Google Drive ini memberi kita space untuk mengupload musik, gambar, video, file-file, ya, semuanya. Bahkan membuat file di dalam ini dengan kapasitas terbesar maksimal adalah 15 GB. Ya. Jadi storage ini hanya bisa diisi hingga dengan 15 GB atau di bawahnya sedikit, ya. Teman-teman jika ingin lebih dari 15 GB, teman-teman klik di sini buy storage, ya, maka teman-teman akan diarahkan untuk membeli, ya, harga yang lebih mahal untuk kapasitas yang lebih besar. Apabila teman-teman tidak ingin membeli tapi ingin menggunakan kapasitas yang lebih banyak, teman-teman hanya perlu membuat akun Gmail yang lebih banyak atau lebih dari satu, ya, dan membuka Google Drive, karena satu akun Gmail akan diberikan gratis hingga 15 GB, ya, di sini. Apabila teman-teman nih merasa ribet lah saya untuk membuat ini, harus mengupload file-file saya harus memiliki banyak akun Gmail, login dan logout, saya beli aja deh. Ini harganya adalah per bulan, ya, 26.900 atau per tahunnya 269.000, ya, jadi lebih murah. Beranggapan membayar 10 bulan, ya, digratiskan 2 bulan, ya, jadinya kalau per tahun, ya. Teman-teman apabila mengambil package ini, teman-teman akan diberi ruang penyimpanan hingga 100 GB. Di sini teman-teman bisa lihat, ya, di sini, atau teman-teman ingin ambil yang versi lain, ya, juga bisa 200 GB hingga 2 tera. Di sini teman-teman bisa mengupload file hingga 2 terabyte atau 2000 GB atau 2000 GB, ya. Di sini harganya per tahun adalah 1.350.000, ya. Jika per bulan adalah 135.000, ya. Jadi semakin kelipatan, ya, maka harganya semakin murah, ya. Seperti ini 26.900 apabila kita kalikan 2 adalah sekitar 53.000, ya. Tapi di sini hanya 43.000 untuk mendapatkan kapasitas yang double, ya. Seperti itu. Begitu juga dengan kapasitas 2 TB yang 10 kali lipat lebih besar dari 200 GB dengan harga 43.000, harusnya adalah 430.000, tapi di sini hanya 135. Jadi semakin besar kuota yang kita minta atau kita inginkan, maka harganya akan semakin murah, ya. Apabila teman-teman hanya untuk menyimpan data biasa, saya rasa 15 GB sudah cukup, ya. Seperti saya, ya, saya menggunakan 15 GB saja, saya hanya terpakai 700 MB. Jadi saya masih mempunyai ruang 14 GB lebih, ya, teman-teman. Jadi itu saja, saya rasa
fitur-fitur penting ya, atau fitur utama dari Google Drive itu. Teman-teman bisa memiliki akun Google Drive hanya dengan meregistrasi sebuah akun email Google ya, yaitu Gmail. Terus teman-teman masuk ke drive.google.com. Ya, teman-teman silakan bikin folder-foldernya dan silakan memulai dengan new ya. Oke teman-teman, itu saja tutorial cara menggunakan Google Drive. Semoga video ini bermanfaat untuk kita dan salam Oke Tutorial.